Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang konflik rasial antara etnis Tionghoa dengan pribumi Jawa di Surakarta pada tahun 1972 sampai dengan 1998. Sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yang mana di sini kami beranggotakan yang pertama, Rizka Putriana Dewi, Indah Kurniawati, Fira Nur Aini, kemudian ada Desi Retnowati, Diani Nur Syaharani, Dani Kumala Anggorawati, dan yang terakhir terdapat Riza Ayu Krismawati. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan terkait dengan latar belakang konflik. Yang pertama yaitu latar belakang konflik rasial antara etnis Tionghoa dengan pribumi Jawa di Surakarta tahun 1972 sampai 1998. Surakarta merupakan wilayah sebagai tujuan migrasi orang-orang Tionghoa di masa lalu. Orang-orang Tionghoa datang ke Surakarta dengan tujuan untuk berdagang. Salah satu akibatnya adalah meningkatnya potensi ketegangan hubungan antar etnis di Surakarta. Konflik rasial di Karisidenan Surakarta ini sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa Orde Baru saja sudah terjadi 3 kali kerusuhan berskala besar yang terjadi pada tahun 1972 sampai 1998. Peristiwa rasial anti-Tionghoa di Surakarta ini memiliki faktor pemicu kerusuhan berskala kecil yang menjadi karakteristik unik yang mampu menyebabkan kekacauan sangat besar dan sangat serius. Faktor-faktor pemicu kerusuhan anti-Tionghoa tahun 1972 sampai 1998 yaitu peristiwa rasial anti-Tionghoa di kota Surakarta ini memiliki faktor pemicu kerusuhan berskala kecil yang menjadi karakteristik unik yang mampu menyebabkan kekacauan sangat besar dan sangat serius yang menelan banyak korban, serta menyebabkan kerusakan-kerusakan dan masalah-masalah lain hingga menjalar keluar kota Surakarta. Terdapat 3 faktor yang paling dominan yang melatar belakangi peristiwa rasial antara etnis Tionghoa dengan pribumi Jawa di Surakarta tahun 1972 sampai 1998. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu provokasi-provokasi hingga terbentuknya mobilisasi massa. Kerusuhan rasial pada tahun 1972 ini mobilisasi massa terbentuk ketika mendengar berita terbunuhnya tukang becak oleh warga keturunan Arab, menyebabkan pada pagi harinya tukang-tukang becak se-Surakarta dengan cepat menggerombol mendatangi lokasi kejadian dengan adanya provokasi untuk memprotes pelaku pembunuhan. Dari menit ke menit, aksi tersebut terus berkembang. Mobilisasi massa juga menjadi penyebab membesarnya peristiwa hura-hura tahun 1980 di Surakarta. Dalam peristiwa ini, mobilisasi massa mulai terbentuk karena adanya provokasi oleh Pipit karena tidak terima atas penyerangan yang menimpanya. Kemudian Pipit berhasil mengumpulkan teman-teman sekolahnya. Sekitar 50 orang siswa bergerak menuju Jalan Urip Sumoharjo untuk mengadakan aksi demonstrasi. Yang kedua yaitu konflik individu. Konflik antar individu dalam kerusuhan tahun 1972 dan 1980 di Surakarta menjadi awal kerusuhan yang sangat besar. Seharusnya konflik antar individu ini tidak seharusnya dapat menyebabkan kerusuhan massa yang mengerikan. Namun uniknya di sini adalah konflik yang hanya melibatkan beberapa orang bisa memicu konflik yang serius. Konflik tahun 1972 di Surakarta merupakan masalah sepele yang bermula dari ketidaksepahaman antara seorang enci Arab dengan penarik becak. Masalahnya adalah ketidaksepahaman masalah pembayaran jasa. Akhirnya terjadi perang mulut dan saling memukul yang berakhir terbunuhnya tukang becak itu. Pada peristiwa kerusuhan tahun 1980 juga berawal dari konflik antar individu. Perkelahian antara Supriyadi alias Pipit dengan seorang pemuda WNI keturunan bernama Kicak alias Mariono di depan toko online
pada hari Rabu jam 12. Awalnya terjadi senggolan sepeda yang dikendarai ketiga siswa yang baru pulang sekolah itu dengan seorang pemuda Tionghoa yang sedang menyeberang di Jalan Urip Sumoharjo. Kicak yang tidak terima menyerang Pipit menderita luka-luka karena terkena pukulan pemuda Tionghoa yang bernama Kicak. Yang ketiga yaitu aksi mahasiswa. Peristiwa 14 Mei 1998 dimulai dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi di dua tempat, yakni di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, di Pabelan dan Universitas 11 Maret atau UNS di Kentingan Surakarta. Dari kedua aksi itu memunculkan kekerasan massa yang dimulai dari kampus UMS. Kejadian itu kemudian melebar dan mahasiswa mulai bergerak keluar kampus. Aksi damai sekaligus aksi menuntut adanya reformasi yang digelar mahasiswa berubah seketika menjadi bentrok yang besar. Ditambah lagi dengan keterlibatan masyarakat sekitar yang mudah terprovokasi menjadi aksi ini sebagai awal terjadinya kerusuhan Mei 1998. Selanjutnya yaitu kronologis kerusuhan rasial di Surakarta tahun 1972 sampai 1998. Yang pertama diawali dengan pembunuhan tukang becak oleh warga keturunan Arab di Pasar Kliwon tahun 1972. Kerusuhan ini bermula dari ketidaksepahaman antara seorang enci Arab dengan seorang penarik becak yang berakhir dengan meninggalnya seorang penarik becak. Yang kedua yaitu tahun 1980 kembali terjadi kerusuhan yang lebih besar dilatar belakangi tabrakan lalu lintas di Jalan Warung Pelem pada tanggal 19 November 1980 antara Pipit orang Jawa, pelajar sekolah guru olahraga, dengan Kicak seorang pemuda Tionghoa. Setelah Surakarta tenang selama 18 tahun, timbul lagi kerusuhan anti-Tionghoa yang lebih besar pada Mei 1998 oleh mahasiswa UMS sebagai reaksi solidaritas tindakan kekerasan aparat keamanan pada peristiwa Trisakti. Selanjutnya mengenai dampak kerusuhan anti-Tionghoa tahun 1972 sampai 1998. Dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa kerusuhan anti-Cina tahun 1972. Yang pertama, dampak material. Puluhan bangunan toko dan rumah-rumah milik orang Arab dan Tionghoa mengalami kerugian besar. Lalu yang kedua, dampak ekonomi. Lumpuhnya kegiatan ekonomi karena toko, pasar maupun kios tutup karena para pedagang takut ada kerusuhan susulan. Dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa kerusuhan anti-Cina tahun 1980. Yang pertama, dampaknya ini lebih besar dari kerusuhan sebelumnya karena dalam peristiwa ini melibatkan para gali atau preman. Yang kedua, terjadi pembakaran di pabrik cemani yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Lalu yang ketiga, awalnya hubungan antara penduduk pribumi dengan penduduk etnis Tionghoa di Jawa Tengah terkenal rukun dan harmonis, sekarang menjadi trauma. Lalu dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa kerusuhan anti-Cina tahun 1998. Yang pertama, sektor perekonomian mengalami kelumpuhan dan terjadi kelangkaan barang dan harga kebutuhan pokok naik. Yang kedua, sektor transportasi menjadi lumpuh total. Dan yang ketiga, dunia pendidikan mulai dari SD sampai SMA diliburkan. Selanjutnya yaitu upaya penanganan konflik rasial antara etnis Tionghoa dengan pribumi Jawa di Surakarta pada tahun 1972, 1980, dan 1998. Upaya yang pertama yaitu dari peran ABRI. ABRI sendiri terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan kepolisian berperan sangat vital dalam menghadapi kerusuhan rasial di Surakarta. ABRI ini sangat tegas dalam menangani kerusuhan di Surakarta dengan tidak segan menindak tegas pelaku kerusuhan dan kekacauan. Sikap ABRI ini diharapkan dapat meredam kerusuhan agar tidak semakin meluas.
Upaya penanganan yang kedua yaitu dari peran pemerintah. Pemerintah sendiri memberikan sikap tegas dan membantu menenangkan masyarakat. Contohnya, anggota Musbida Kota Madya, Surakarta pada tahun 1980 pada hari Kamis serta Jumat pagi turun ke lapangan guna menenangkan suasana. Wali Kota Sukatmo SH lewat seruannya menghimbau warga kota setempat untuk tidak mudah terpancing isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Ia menyebutkan pula akan menindak mereka yang jelas bersalah serta mendalangi peristiwa itu. Upaya penanganan yang ketiga yaitu dari peran organisasi. Peran organisasi ini memberikan dorongan moral yang kuat dalam menangani peristiwa. Contohnya sekelompok orang yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat SMPR mengeluarkan pernyataan sikap esensinya antara lain, SMPR mengecam tindakan brutal masyarakat tersebut karena kerusuhan tersebut sama sekali bukan bagian dari aspirasi mahasiswa dalam menuntut reformasi politik, ekonomi, dan hukum, serta menolak dengan tegas. Oleh karena itu, SMPR sendiri menggelar aksi keprihatinan. Jadi kesimpulannya, peristiwa rasial anti-Tionghoa di kota Surakarta ini memiliki faktor pemicu kerusuhan berskala kecil yang menjadi karakteristik unik yang mampu menyebabkan kekacauan sangat besar dan sangat serius yang menelan banyak korban, serta menyebabkan kerusakan-kerusakan dan masalah-masalah lain hingga menjalar ke luar kota Surakarta. Faktor pemicu konflik di Surakarta pada tahun 1972 hingga 1998 yaitu terbentuknya mobilisasi massa, konflik individual, serta aksi mahasiswa. Konflik rasial di Surakarta pada masa Orde Baru terbagi menjadi 3 periode konflik, yaitu pada tahun 1972, 1980, dan 1998. Akibat dari peristiwa tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar. Berbagai sektor mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, transportasi, serta kerugian material dialami oleh hampir seluruh masyarakat kota Surakarta. Untuk menangani konflik tersebut, banyak pihak yang berperan seperti ABRI, pemerintah, hingga organisasi-organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.